10 catatan penting menurut saya, ya, untuk merangkum teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama tuh judul harus singkat dan padat. Ini standar Republika ya, 8-9 kata. Tadi sampai 12 kata. Oke lah kita tolerir sampai 15 kata. Karena kalau sudah sampai judul yang baik itu judul cuma 1 baris, jangan sampai judul 2 baris. Logikanya kayak gitulah. Kenapa? Kalau 2 baris, secara tampilan tuh nggak enak dilihat. Tapi kalau judul 1 baris, itu kelihatan enak di mata, enak dilihat. Itu hal-hal estetika yang kayak gitu juga harus dipikirkan. Ya. Lalu gunakan istilah-istilah populer. Kekurangan terbesar dari akademisi kita, dia menggunakan istilah yang cuma dia ketahui. Saya misalnya kemarin, diberikan materi siaran pers tentang hasil riset yang dilakukan oleh sebuah universitas swasta di Jakarta mengenai temuan obat alternatif buat kanker. Aduh, dia cantumkan itu bahasa Latin. Ya. Jadi ekstraksi dari sebuah tanaman itu kan pakai bahasa Latin. Dicantumkan di judul. Pertama, itu barang apaan tuh? Kan kita itu bikin siaran pers, tujuannya untuk diberikan ke media. Media nanti akan mempublikasikan. Setelah terpublikasi nanti kan akan dibaca oleh masyarakat umum. Jadi sekali lagi, hindari hal-hal yang sifatnya cuma diketahui oleh kita doang. Nah, ini tantangan besar buat teman-teman yang ada di kalangan akademisi nih, yang suka genit lah menggunakan istilah-istilah antah berantah itu kan. Kita harus pakai istilah populer. Kita harus pakai istilah yang orang awam itu langsung aware gitu loh. Misal, salah satu istilah bahasa Latin yang pernah saya ingat ketika saya kuliah di IPB adalah Spodoptera litura misalnya. Ledakan Spodoptera litura di persawahan hortikultura besar gitu ya, atau apalah. Aduh, Spodoptera litura tuh opo gitu kalau kata wartawan. Ya saya basicnya pertanian, masih enak saya paham. Itu bakal saya buang tuh judul kayak gitu. Lalu teman-teman yang menulis udah, wah keren nih gue bisa menulis yang kayak gini nih gitu. Skarepmu itu namanya gitu loh. Ya, jadi kita harus mulai berpikir bahwa kita menulis untuk orang lain, bukan untuk kita. Lalu jangan lupa cantumkan kutipan langsung dari narasumber. Atau dari sumber-sumber informasi, misalnya kayak tadi Instagram, Twitter, gitu. Itu sering banget dilakukan. Dan itu umumnya ditaruh di paragraf kedua atau ketiga. Nah, ini juga menjadi catatan ya, teman-teman untuk bisa mengetahui. Cara mengutip kalimat langsung itu, teman saya di kantor pun juga sampai sekarang masih sering itu melakukan kesalahan. Jadi kalau dalam menulis kutipan langsung, titik 2 di atas, kalimat, koma di bawah, baru titik 2 koma di atas. Jangan dibalik, koma 2 di atas, baru koma di bawah. Nggak kayak gitu. Gitu ya. Ini hal-hal yang detail yang harus teman-teman perhatikan. Oke, menempatkannya di mana? Taruh aja di paragraf kedua atau ketiga. Bagaimana Pak kalau ditaruhnya di paragraf kelima? Kita kan mau menulis berita, kita kan menulis siaran pers. Nah, siaran pers itu siapa yang baca? Wartawan. Nah, itu udah polanya wartawan seperti itu. Ya. Jadi, karena kita menulis untuk wartawan, kita harus mengikuti pola dia. Jangan menggunakan pola kita. Lalu dalam menulis berita, upayakan tuh 1 paragraf cukup 3-4 kalimat. Jangan 1 paragraf 1 kalimat. Wah, itu keren. 1 paragrafnya itu misalnya ada 5 baris, misalnya. Atau 4 baris. Kita bacanya itu udah mau hampir habis napas kita. Kenapa 1 paragraf 3-4 kalimat? Itu rata-rata kan cuma sekitar 3-4 baris lah. Maksimal itu 5 baris. Secara kembali lagi ya, estetika di dalam penulisan layout itu jadi lebih enak. Jadi nggak terlalu padat. Lalu yang kedua, ketika kita sudah bicara dalam konteks yang kekinian, yang perilaku masyarakat sekarang sudah cenderung membaca informasi dari platform digital,
Dengan kalimat yang kayak gini tuh juga lebih enak dipandangnya ketika masuk di handphone kita. Biasanya 3-4 kalimat itu tidak full satu layar handphone kita. Gitu. Jadi ini semua punya alasan-alasan yang sifatnya rasional. Kemudian panjang naskah maksimal itu saya bilang 2.500. Itu udah batas toleransi banget. 2.500 itu biasanya sudah sampai 2 lembar. Ini, Bu. Gitu ya. Ya kalau untuk siaran pers yang sifatnya umum 1.500 saja lah, nggak usah sampai 2.500. Kemudian harus dilengkapi dengan foto pendukung. Nah, foto pendukung ini itu jangan lupa cantumkan captionnya, keterangan fotonya. Misalnya nih foto lagi bersama nih ya, Pak Rektor, Pak Dekan, dengan sebuah perusahaan korporasi lagi ada melakukan kerjasama, itu cantumkan. Rektor posisi berdirinya ada di kanan, 2 dari kanan misalnya. Itu harus dicantumkan caption. Kenapa? Supaya jelas. Lalu ada siapa yang membuat foto ini. Kenapa? Itu bagian pertanggungjawaban. Gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang sering lupa. Sudah kirim siaran pers yang bagus, tapi nggak punya foto. Ah, susah nih. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya sudah ke era digital, ke era online. Online itu berita, itu pasti akan diminta foto. Ya. Lalu yang ketujuh, pakainya tuh format TXT atau doc. Jangan pakai PDF. Kenapa? Begini. Tadi di awal saya bilang, saya dalam sehari bisa mengupload sampai 30 berita. Karena saya sudah mengupload sampai 30 berita, di berita ke-20 atau berita ke-15, kepala saya itu udah panas. Tiba-tiba teman ngirim materi, materinya bagus, lalu saya harus mengetik ulang. Walaupun sekarang format PDF sudah bisa kita copy paste ya, tapi kan ketika kita pindahkan itu rapat-rapat. Itu bikin orang kerjaan lagi. Permudah wartawan. Jangan bikin sulit per wartawan. Kalau informasi atau kegiatan kita mau dipublikasikan dengan baik. Gitu. Jadi pakai format TXT atau doc. Doc itu kalau kita kan nulis di Word ya. TXT itu kan karena itu lebih gampang. Lalu yang berikutnya, jangan dalam bentuk attachment, tapi buatnya di body email. Jadi email kita ngirim naskah siaran pers, itu jangan di attachment. Udah di attachment, PDF lagi. Udah males deh wartawan tuh. Sumpah. Tapi ketika dia di body email, itu kan enak tinggal disorot, di copy paste saja, selesai. Cuma tinggal nanti dia baca substansinya, oh ini bagusnya yang ini nih. Tahu-taunya nanti teman-teman bikin siaran pers yang di tengah itulah yang menarik bagi wartawannya. Tengah itulah yang dinaikin ke atas, menjadi lead-nya. Bahkan bisa menggantikan judulnya. Ya. Lalu kirim materi siaran pers itu langsung kalau bisa kepada jurnalis atau editornya. Syukur-syukur kenal sama editornya. Editor itu siapa sih? Editor itu orang yang bertugas mengawal berita itu dimuat. Jadi kita nggak perlu tinggi-tinggi untuk siaran pers kita itu dimuat sama sebuah media. Kita harus kenal sama pimretnya. Nggak penting pimret kalau cuma untuk sekedar memuat. Yang paling penting itu kenalan tuh sama editornya. Kenapa? Karena di tangan editor itu semuanya berita bisa dimuat atau tidak dimuat. Atau jurnalisnya langsung. Gitu. Walaupun berita yang ditulis oleh jurnalis itu belum tentu bisa dimuat. Diliput iya, ditulis iya, tapi belum tentu bisa dimuat. Yang membedakan antara jurnalis sama editor, jurnalis itu masih turun ke lapangan. Dia masih ketemu sama narasumber. Kalau editor, dia sudah banyak di dalam ruangan. Di depan laptop kalau sekarang ini. Cuma ngupload, ngedit. Gitu. Jadi jangan menggunakan email blast. Misal, teman-teman punya dapat informasi alamat email nih, apalagi itu sekretariat redaksi, dijamin siaran pers yang dikirim ke sekretariat redaksi itu jarang bisa dimuat. Gitu. Kenapa? Karena sekretariat redaksi itu kan udah bagian terpisah dari redaksi.
Ya. Lalu tadi saya katakan, hindari kalimat for immediate release atau untuk diterbitkan segera pada bagian atas siaran pers. Jadi ke-10 hal inilah yang sebenarnya menjadi hal yang paling penting buat teman-teman catat sebenarnya dalam membuat siaran pers. Teknis bagaimana menulisnya, saya rasa itu nanti di bagian yang lain. Ya. Kemudian ini penutup saya saja. Tidak ada yang salah dalam menulis. Yang salah itu adalah yang tidak menulis. Gitu kan? Karena apa? Menulis itu adalah praktek, bukan teori. Dan terakhir, jika ada durian belah, jangan makan seorang diri. Jika ada kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih. Dan sebagai penutup, ini buku terbaru saya. Kalau teman-teman tertarik, monggo bisa lihat di prcrisis.id atau nexus.id.